Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat data, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat dan senantiasa dalam lindungannya. Amin. Hadir kembali podcast Kicau Kenari kali ini bersama saya Tania, salah satu dari 6 fungsional statistisi ahli muda di BPS Kota Blitar. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi pengetahuan data ketenagakerjaan melalui sebuah ilustrasi cerita dari seorang petugas survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas. Sebut saja namanya Pak Somad. Pak Somad punya istri dan 2 orang anak. Sehari-hari, Pak Somad berjualan sayuran di pasar template, dibantu istrinya yang juga berjualan sayur di rumah. Sedangkan anaknya Pak Somad yang besar baru lulus dari SMK jurusan mesin dan sedang mencari kerja di sebuah bengkel. Anaknya Pak Somad yang kecil sedang bersekolah kelas 10 atau kelas 1 SMA. Pak Somad dan istrinya berjualan sayur setiap hari kecuali hari Jumat, mulai dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Pendapatannya Pak Somad berapa, Bu, dalam sebulan? Kata istrinya saat diwawancarai petugas Sakernas, dalam sehari Pak Somad dapat untung bersih hanya sekitar Rp50.000. Menurutnya, penurunan keuntungan tersebut disebabkan karena pandemi COVID-19. Syukur alhamdulillah, Bu Somad masih bisa bantu jualan di rumah, walaupun keuntungannya hanya Rp20.000 per hari. Keluarga Pak Somad termasuk keluarga yang pandai bersyukur dengan apa yang ada. Yang penting halal dan berkah, kata Pak Somad. Nah, itu ya sahabat data, sedikit cerita tentang Pak Somad. Dari ilustrasi cerita tersebut, kita dapat informasi mengenai indikator ketenagakerjaan. Di antaranya, partisipasi angkatan kerja, pengangguran, penduduk bekerja menurut jam kerja, penduduk bekerja menurut status pekerjaan, pendapatan bersih sebulan dari pekerjaan utama, dan perubahan rata-rata pendapatan yang diakibatkan pandemi COVID-19. Sebenarnya masih banyak indikator lain terkait ketenagakerjaan ini ya sahabat data. Ada beberapa konsep definisi ketenagakerjaan yang perlu kita pahami bersama, yaitu konsep bekerja dan konsep pengangguran. Seseorang disebut bekerja jika selama seminggu melakukan aktivitas ekonomi dan dilakukan minimal selama 1 jam berturut-turut. Sedangkan yang disebut pengangguran adalah mereka yang tidak bekerja tetapi sedang aktif mencari pekerjaan. Mereka yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan digolongkan sebagai angkatan kerja. Ibu-ibu rumah tangga tidak termasuk ke dalam kategori sebagai penganggur. Ibu-ibu rumah tangga yang hanya di rumah mengurus rumah tangga, serta anak-anak sekolah dan mahasiswa yang hanya bersekolah, digolongkan sebagai bukan angkatan kerja dan tidak masuk dalam perhitungan bekerja dan menganggur. Jadi kalau kita lihat dari cerita ilustrasi, maka Pak Somad dan istri termasuk penduduk bekerja, sedangkan anak Pak Somad yang pertama termasuk pengangguran. Dan anak Pak Somad yang kecil tidak termasuk angkatan kerja. Bagaimana sahabat data? Sudah paham mengenai konsep penduduk bekerja dan pengangguran, serta siapa yang disebut angkatan kerja? Sip, kita lanjutkan dengan data hasil Sakernas 2021 di Kota Blitar. Berdasarkan berita resmi statistik keadaan ketenagakerjaan Kota Blitar Agustus 2021, bahwa jumlah angkatan kerja di Kota Blitar sebanyak 79.603 orang, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 69,96%. Terjadi peningkatan sebesar 0,43 persen poin dibanding tahun sebelumnya. Komposisi Angkatan Kerja Kota Blitar terdiri dari 74.339 orang penduduk yang bekerja dan 5.264 orang pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka Kota Blitar kondisi Agustus 2021 sebesar 6,61%. Hal ini berarti dari 100 angkatan kerja terdapat 6-7 orang penganggur. Bagaimana cara menghitung angka tersebut? Angka tersebut didapatkan dari penghitungan jumlah penduduk usia kerja yang menganggur dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikali 100%. Jumlah penduduk usia kerja yang menganggur pada Agustus 2021 sebanyak 5.264 orang, bertambah sebanyak 20 orang dibanding Agustus 2020.
Walaupun secara jumlah bertambah, namun tingkat penganggurannya menurun hanya 0,07 poin persen. Kondisi ketenagakerjaan di Kota Blitar saat ini belum sepenuhnya pulih akibat pandemi COVID-19. Sahabat data bisa membandingkan dengan kondisi ketenagakerjaan sebelum pandemi COVID-19, yaitu pada tahun 2019, di mana tingkat pengangguran Kota Blitar berada pada angka 4%. Kembali ke cerita Pak Somad ya, sahabat data. Walaupun pandemi COVID membawa efek bagi pendapatan yang dulunya pernah diterima Pak Somad dan istri, ritme kerja yang dijalani Pak Somad dan istri tidak berubah dibanding sebelum pandemi COVID menyerang. Lain halnya dengan kondisi Pak Sardi yang sehari-harinya sebagai karyawan di sebuah toko baju. Status pekerjaan Pak Somad adalah berusaha sendiri, sedangkan status pekerjaan Pak Sardi adalah buruh atau karyawan. Dari status pekerjaan, kita akan dapatkan informasi mengenai pekerja formal dan informal. Pak Somad dengan status berusaha sendiri termasuk pekerja informal, sedangkan Pak Sardi dengan status sebagai karyawan toko termasuk pekerja formal. Banyaknya penduduk yang bekerja pada kegiatan formal di Kota Blitar saat ini mulai berangsur kembali seperti saat sebelum pandemi COVID-19, di mana persentasenya cenderung lebih tinggi dibanding penduduk yang bekerja di kegiatan informal. Kondisi ini sesuai dengan ciri kegiatan formal yang umumnya berada di daerah perkotaan. Sahabat data mau tahu sektor apa yang dominan menyerap tenaga kerja Kota Blitar? Berdasarkan rilis data Sakernas Agustus 2021, sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja Kota Blitar adalah sektor jasa, yaitu sebesar 72,23%. Lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak pada sektor jasa adalah perdagangan dan penyedia akomodasi makan minum. Bagaimana dengan sektor pertanian dan manufaktur? Sebelum pandemi COVID-19 tahun 2019, sektor manufaktur menyerap tenaga kerja sebesar 20,88%. Namun setelah 2 tahun pandemi, tenaga kerja yang terserap menjadi 19,74%. Kondisi ini berbeda dengan sektor pertanian yang justru meningkat sekitar 2-3 poin persen dari 5,71% menjadi 8,04%. Yang menarik di sini adalah walaupun persentase tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian paling sedikit di antara sektor yang lain, ternyata persentasenya justru meningkat signifikan. Sektor pertanian ini mencakup pertanian tanaman pangan, palawija, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. Jika dilihat berdasarkan status pekerjaan, peningkatan persentase penduduk bekerja di sektor pertanian ini didominasi oleh penduduk berstatus sebagai buruh dengan majikan tetap selama sebulan. Sebagian besar buruh tersebut adalah buruh usaha ternak ayam, sedangkan pertanian padi lebih didominasi oleh mereka dengan status berusaha. Semakin panjang semakin menarik ya pembahasan mengenai isu ketenagakerjaan. Jika sahabat data masih penasaran dengan data-data lain terkait ketenagakerjaan, silahkan datang langsung ke kantor BPS Kota Blitar atau hubungi kontak layan data di nomor WA 081 249 226 969. Bisa juga dengan mengakses website BPS Kota Blitar, Patriasat versi 2 atau Instagram BPS Kota Blitar. See you next time, tetap semangat dan jaga kesehatan selalu ya sahabat data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.